Emang boleh? Sepidato ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya banggakan, yang saya hormati, dan yang saya muliakan, serta hadirin yang saya banggakan. Tidak ada henti-hentinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan, alam yang penuh kebodohan, menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya muliakan, jaya Indonesia. Indonesia bagaikan kapal laut, kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, tetapi nahkodanya yang tidak beres. 7 kali sudah kita ganti nahkoda, tetapi masih jauh dari kata kesejahteraan. Karena kenapa? Dari dulu sampai sekarang masih ada yang korupsi. Apa? Korupsi. Dewan juri, hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi layaknya wabah penyakit yang virusnya begitu cepat merajalela di semua kalangan. Bahkan korupsi merupakan salah satu akar permasalahan bangsa Indonesia. Bangsa yang dikaruniai alam yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sayangnya kekayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan apa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hadirin dewan juri yang saya muliakan, mengapa para koruptor di negara kita semakin banyak, dan bahkan paling parahnya mereka memiliki mental yang baja, seakan mereka kebal terhadap hukuman yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Hukuman di negeri ini tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Pancasila sebagai ideologi mereka hianati, lambang Garuda merah putih mereka jadikan sebagai formalitas belaka. Dewan juri, hadirin yang saya muliakan. Nah, bagaimana solusi untuk memberantas para koruptor? Para koruptor yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu malu, dan tidak memikirkan masyarakat, bahkan kurangnya rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, solusi yang pantas untuk didapatkan para oknum-oknum pemimpin yang tidak berkualitas, yang tidak tahu malu, yang mencuri, merampok, korupsi, dan bahkan menjajah sendiri. Mereka pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa syukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat jabatan, nikmat kekayaan, mereka kubur akan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dewan juri yang saya muliakan, ingatlah pesan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan para penjajah, sedang perjuangan kita, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan kini itu terbukti kita melawan bangsa sendiri.
Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, generasi muda, para penegak hukum, marilah kita bersama-sama lebih menumbuhkan rasa disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan yang paling utama rasa takwa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan tambahkan nikmat itu. Tetapi jika engkau kufur akan nikmat yang kuberikan, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dewan juri, hadirin yang saya muliakan, Allah sudah menegaskan kepada kita, dan menjadikan kepada kita, ketika kita bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah, tidak memandang nikmat itu kecil, nikmat itu besar, tapi yang namanya ketika kita diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukurnya. Betul? Betul. Dan itu, mari kita lebih tingkatkan rasa disiplin, mandiri, tanggung jawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga tahun-tahun yang akan datang negara kita menjadi lebih sejahtera, adil, makmur, dan kita tanamkan dalam diri kita, mari stop korupsi dari sekarang. Apa? Stop korupsi dari sekarang. Sekian, wassalam.